Saya akan bacakan bagi kita Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan ingatkan bagi kami pada hari ini. Untuk kami melakukan dengan sekuat tenaga apa yang Tuhan perhadapkan di tangan kami, untuk kami kerjakan, yaitu pekerjaan-pekerjaan baik yang bahkan telah Allah siapkan sebelumnya, untuk kami sungguh-sungguh mengerjakannya dan mempermuliakan nama Tuhan di surga. Terima kasih Bapa, karena pagi hari ini kami rindu disapa oleh firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus dari Allah sendiri yang mengerjakan di dalam kami, di dalam hati kami, untuk kami diubahkan dan juga dimengertikan dan melakukan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, perantara kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan muda sekalian, saya akan mengajak kita untuk melihat share screen yang akan saya tampilkan buat kita ya. Apakah bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa ya. Cuma sekarang saya akan coba. Oke, saya ulangi ya. Di bawah judul tema Do It With Thy Might. Ini dalam bahasa Inggris ya, artinya lakukanlah dengan sekuat tenagamu. Nah, rekan-rekan muda sekalian, dalam pembacaan kita hari ini, yaitu kitab Pengkhotbah ya, kita, bahwa segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Lalu disambung dengan kalimat tentang dunia orang mati, kalimat tentang kematian. Ya, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi ada satu keadaan di mana kita masih hidup dan masih bisa melakukan segala sesuatu, dan pengkhotbah mengatakan dengan kata lain ya, mumpung kamu masih hidup, mumpung kamu masih bernafas, kerjakanlah segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu sekuat tenaga, mumpung masih hidup. Karena apa? Karena ada kontrasnya. Kalau kamu sudah mati, ya, kalau kamu sudah tidak hidup lagi, nggak ada tuh yang namanya pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat di dunia orang mati. Jadi mumpung masih hidup, ayo kerjakan sekuat tenaga. Apapun yang diperhadapkan Tuhan di depan tanganmu. Nah, rekan-rekan muda sekalian, apa sih konteks ayat ini? Ya, konteks ayat ini, kalau kita lihat pasal 9 dari mulai ayat 1 ya. Dari ayat 1, coba kita lihat Alkitab kita. Kalau tadi kan ayat 10, sekarang kalau kita lihat ayat 1-nya. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Jadi manusia tidak tahu apa yang dihadapinya karena Allah yang berdaulat ya. Ada tangan Allah yang mengizinkan sesuatu itu untuk kita hadapi atau tidak kita hadapi. Jadi ada tangan Allah yang berdaulat. Nah, jadi pengkhotbah ini mengatakan nasib semua orang sama, ada di tangan Tuhan ya. Karena itu judul perikopnya nasib semua orang sama ya. Semua orang tuh nasibnya sama, ada di tangan Tuhan. Dan ketika orang diperhadapkan dengan sesuatu di depan tangannya, itu berarti Tuhan yang mengizinkan. Tuhan telah berdaulat untuk mengizinkan segala sesuatu itu ada di depan tangan kita. Apapun pekerjaan itu. Ya. Kadang-kadang saya merasakannya ketika saya membeli buku ya, saudara-saudara ya. Ketika saya membeli buku, ya, Tuhan memperhadapkan saya untuk membeli buku tersebut. Dan kemudian ketika saya diizinkan Tuhan untuk membeli, dan kemudian ketika saya membacanya, ternyata apa yang saya baca itu kok berguna ya. Karena beberapa waktu kemudian saya ada khotbah atau saya ada pelayanan, dan buku yang baru saja saya baca atau baru saja saya beli atau baru saja saya dikirimkan kepada saya kok ternyata berguna
Nah, saudara, jadi apapun yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita, itu ada di bawah kedaulatan Tuhan. Ya, baik ataupun buruk, begitu ya. Nah, di ayat 2 dikatakan segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang fasik atau yang jahat ya. Orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan kurban maupun yang tidak mempersembahkan kurban, sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa, sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Nasibnya sama. Ya, semua orang nasibnya sama. Ayat 3 mengatakan inilah yang celaka. Dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, nasib semua orang sama. Mau kamu orang baik, mau kamu orang jahat, mau orang fasik, mau orang benar, nasibnya sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Ini nasib semua orang. Ada Allah yang berdaulat dan Allah berdaulat atas hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa, naturnya berdosa. Dan orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita semua yang ada di dunia ini, nasibnya pun sama. Semua akan mati. Semua akan kembali ke kotak 2x1, ya kira-kira ya. Kuburan kan ukurannya 2x1 ya kira-kira ya. Semua akan kembali ke dalam kotak yang sama. Akan dikubur. Ya, kalau kamu matinya mungkin karena kecelakaan, kemudian pesawat meledak, ya itu lain cerita ya. Mungkin bertaburan abu dan debunya di lautan dimakan ikan-ikan ya. Yang pasti semua orang akan mati bagaimanapun caranya. Semua orang akan kembali menjadi debu dan menjadi abu. Nah, rekan-rekan muda sekalian, di tengah-tengah kehidupan di mana nasib semua orang sama, pengkhotbah itu kemudian merenungkan ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, mumpung kamu masih hidup, itu Tuhan izinkan karena Allah berdaulat. Dan kalau Allah izinkan, ya, kita semua sama-sama akan mati ini. Nah, mumpung masih hidup, kerjakan segala sesuatu itu dengan sekuat tenaga. Kerjakan yang diperhadapkan Tuhan di depan tanganmu itu dengan sekuat tenaga. Karena kalau sudah mati, nggak ada kesempatan lagi. Karena kalau sudah mati, orang mati nggak mungkin bekerja lagi. Orang mati nggak mungkin menimbang-nimbang lagi. Orang mati nggak mungkin mengetahui sesuatu, dan tidak mungkin ada hikmat di dunia orang mati. Kan sudah mati. Ya, kan sudah mati, rohnya sudah kembali kepada Tuhan, ya, tubuhnya ada di tanah, tinggal semua orang mati itu nanti menunggu hari penghakiman tiba. Semua orang mati menunggu hari penghakiman tiba. Nah, memang orang-orang percaya, tentu semua yang percaya kepada Yesus dan nampak dari kehidupannya bahwa dia adalah orang percaya, adalah orang-orang yang akan diselamatkan di hari penghakiman Tuhan. Ya, dia akan diselamatkan dari penghakiman Allah. Tapi orang-orang yang menolak Kristus, yang berdosa, tentu akan mendapati hari penghakiman Tuhan, pengadilan terakhir itu menjadi hari yang mengerikan. Nah, mumpung itu belum terjadi, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu itu dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, saudara-saudara, ini dinasihatkan oleh pengkhotbah. Tapi dalam konteks orang Kristen, bagaimana ya mengerjakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga? Nah, yang pertama-tama yang perlu saya ajak untuk kita pahami, di dalam konteks iman Kristen, mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan izinkan untuk diperhadapkan kepadamu, tentu yang pertama itu adalah pekerjaan yang baik. Ya, pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang tidak baik. Ya, jangan pakai ayat ini untuk kita kemudian mengatakan, wah, firman Tuhan mengatakan pekerjaan yang diperhadapkan Tuhan di depan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Nah, ini ada kesempatan nih untuk saya berbuat curang. Ya, mari kerjakanlah kecurangan kita dengan sekuat tenaga. Tentu bukan itu maksudnya. Ya, di dalam konteks Kristen kita tahu yang pertama yang harus kita kerjakan sekuat tenaga adalah pekerjaan baik. Dan kedua, pekerjaan baik itu adalah buah dari keselamatan. Pekerjaan baik itu kita kerjakan sebagai buah dari keselamatan, sebagai ekspresi kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Nah, ayatnya dari mana? Ayatnya ada 2. Ini saya khotbahkan kemarin di unit SMP ya, waktu saya khotbah di unit SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Ada 2 nats firman Tuhan, Efesus 2 ayat 4-10 dan Titus 3 ayat 4-8. Penulisnya sama, tapi tujuannya beda. Ya, penulisnya sama-sama Rasul Paulus. Ya, tetapi Efesus itu ditujukan kepada jemaat. Kalau surat Titus ditujukan kepada anak rohani yang bernama Titus. Nah, saudara, ditujukan kepada anak rohani yang bernama Titus.
Nah, saudara, kepada Titus, apa yang Paulus pesankan? Ternyata yang dipesankan Paulus sama loh dengan yang Paulus pesankan kepada jemaat, ya, kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 10. Dari ayat 4 sampai 9 dulu ya. Ini ayat 9 ini. Saya salah ketiknya. Ternyata ada berita yang sama yang disampaikan Paulus kepada jemaat Efesus dengan yang disampaikan Paulus kepada anak rohaninya Titus. Di ayat 4 sampai 9 dari Efesus 2. Intinya mengatakan bahwa Allah itu kaya dengan rahmat dan kasih-Nya kepada kita. Allah kaya dengan rahmat dan kasih-Nya kepada kita. Nah, kepada Titus juga dinyatakan tentang kemurahan Allah dan kasih-Nya kepada manusia. Sama kan? Ya, mirip lah ya. Tapi inti beritanya kan sama. Di dalam surat Efesus dikatakan Allah kaya dengan rahmat, Allah kaya dengan kasih kepada kita. Di dalam Titus dikatakan adanya kemurahan Allah dan kasih-Nya kepada manusia. Jadi kata rahmat dan kata kemurahan ini menunjuk kepada satu karakter yang senada ya. Rahmat, kemurahan, anugerah, belas kasihan, pemberian, kasih karunia, itu sama begitu ya. Grace, ya, gratia. Nah, itu maknanya sama. Nah, saudara, lalu dikatakan di Efesus pasal 2, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia itu tadi ingat ya, artinya sama, rahmat, anugerah, kemurahan, itu sama saja ya, pemberian ya. Jadi karena pemberian kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Coba lihat Titus. Paulus menuliskan hal yang sama, doktrinnya tidak berubah. Kepada Titus dia juga mengatakan, dia, Allah, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha kita, tetapi karena rahmat. Ingat, rahmat, persamaan katanya apa? Anugerah, kasih karunia, kemurahan, pemberian, grace, gratia, itu sama ya. Nah, jadi kita lihat ada pesan yang sama yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Titus. Ini adalah suatu berita Injil yang membedakan agama Kristen dengan semua kepercayaan lain, yaitu save by grace. Ya, kita diselamatkan hanya oleh anugerah, bukan oleh perbuatan baik, ya, bukan melalui perbuatan baik, tetapi melalui iman, through faith. Ya, saved by grace through faith. Diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Iman kepada apa? Iman kepada Yesus Kristus yang mati menebus kita, yang menggantikan kita di kayu salib. Iman bahwa kebenaran Kristus diperhitungkan ke kita dan dosa-dosa kita diperhitungkan ke Kristus. Nah, saudara, jadi iman kepada jasa Kristus, bukan iman kepada jasa kita sendiri. Jadi prinsip saved by grace through faith ini yang membedakan kita dengan agama lain, teman-teman. Kalau agama lain percaya grace nggak? Agama lain percaya anugerah nggak? Percaya. Mereka pakai istilah rahmat, ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka kami, wah itu kan pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Makanya saya suka jadi orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu pembukaannya itu Kristen banget ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, itu kan bahasa orang Kristen tuh. Atas berkat anugerah Allah yang Maha Kuasa, atas berkat kasih karunia Allah yang Maha Kuasa, atas berkat grace. Nah, saudara ya. Jadi orang Indonesia itu ya, sebagai warga negara Indonesia tuh saya senang karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mencantumkan istilah grace. Ya. Nah, dan orang Kristen diajarkan saved by grace. Semua agama percaya bahwa ada rahmat Allah, ada anugerah Allah. Nah, tapi anugerah Allah ini diterima bagi orang Kristen melalui iman saja. Melalui iman saja. Nah, sedangkan agama-agama lain, kepercayaan lain mengatakan grace itu tidak cukup. Karena itu manusia kalau mau selamat harus ditambahkan dengan perbuatan-perbuatan baik.
atau ketaatan terhadap agama, misalnya sunat, begitu ya. Kamu harus disunat, kalau enggak kamu enggak bisa mendapatkan kerajaan surga. Kamu harus melakukan sedekah, kamu harus pergi ke tanah suci. Jadi harus ditambah dengan perbuatan manusia. Nah, bagi orang Kristen, Alkitab mengajarkan nggak bisa, ya, nggak bisa. Keselamatan itu nggak mungkin dengan adanya jasa manusia, karena jasa manusia sebaik apapun itu sudah tercemar dosa. Ya, kebaikan manusia itu sudah tercemar dosa, nggak pernah bisa memenuhi syarat Tuhan. Jadi harus ada ya person lain, pribadi lain yang dapat menggantikan kita dan kebenarannya itu diperhitungkan ke kita dan kebenarannya itu sungguh-sungguh benar, tidak tersentuh oleh dosa. Nah, akhirnya Allah turun menjadi manusia. Allah turun berinkarnasi di dalam Yesus Kristus menjadi manusia. Dan sebagai manusia, dia hidup dalam kebenaran. Hidupnya adalah kebenaran. Tidak ada dosa menyentuh dia. Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib, dia menjadi kurban yang suci dan tak bercacat dan layak untuk menggantikan kita, orang yang berdosa. Kurbannya diterima oleh Allah karena ini adalah kurban yang sempurna ketika Yesus mati di kayu salib, menggantikan kita. Dan kehidupannya yang benar itu diperhitungkan ke kita, dan kita percaya bahwa lewat kebenaran Kristus kita dibenarkan di hadapan Allah. Nah, saved by grace through faith ini yang membedakan kita dengan agama lain. Agama lain mengatakan perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik, kamu akan selamat. Orang Kristen mengatakan nggak bisa, ya. Kita hanya bisa beriman saja. Iman seperti tangan yang dihidupkan oleh Roh Kudus, terbuka kepada Allah, meminta pertolongan Allah. Ya. Nah, saudara, jadi kita menyambut anugerah Allah itu hanya melalui iman, percaya bahwa cara Allah inilah cara yang menyelamatkan kita. Nah, saudara, jadi itu yang membedakan kita dengan agama lain. Lalu di mana dong peran perbuatan baik? Berarti orang Kristen nggak baik. Pokoknya setelah percaya Yesus ya sudah. Selingkuh, minum mabuk, jalan terus, judi, jalan terus. Apakah begitu? Enggak. Lihat nih. Baik surat Efesus maupun surat Titus, begitu bicara soal keselamatan, ini kan keselamatan ya, bicara soal Injil, begitu mereka atau Paulus berkata-kata kepada mereka, kepada jemaat dan kepada Titus tentang Injil, tentang keselamatan oleh anugerah melalui iman, langsung disambung dengan perintah untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik orang Kristen itu adalah buah dari kehidupan yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Buah dari keselamatan. Nah, coba kita lihat di surat Efesus ya. Surat Efesus mengatakan setelah kamu menerima keselamatan, saved by grace through faith, itu dikaruniakan Tuhan supaya apa? Untuk kita tuh melakukan pekerjaan baik, ya, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, saudara, kata pekerjaan baik di sini ya menggunakan kata agathos, ya, agathos ya. Agathos. Ya, pekerjaan baik di sini menggunakan kata agathos. Kata Yunaninya ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Di dalam surat Titus, ya, di dalam surat Titus, kata perbuatan baik disinggung juga di situ. Ya, kita diselamatkan oleh anugerah Allah supaya kita sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik menggunakan kata kalos. Sama-sama ada kata baik, tapi di sini kalos. Sama-sama ada kata baik, tapi di sini agathos. Bedanya apa? Yang pasti sama-sama baik ya. Ya. Dan dikatakan di sini sungguh-sungguh berusaha loh. Berarti bukan cuma sekedar saran. Jadi Allah tidak berkata begini ya, Nur Cahyo, kamu kan sudah diselamatkan nih. Ya, saya sarankan sih ya, ini cuma saran lo ya, jangan tersinggung lo ya. Ya, kalau bisa kamu berbuat baik lah. Nah, ini cuma saran aja sih, gitu. Nah, itu bukan begitu kalimatnya ya. Tapi kepada Titus, Paulus mengatakan, karena kamu sudah diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman, hendaklah kamu sungguh-sungguh berusaha. Ada kata sungguh-sungguh berusaha. Itu berarti apa? Berarti ya sungguh-sungguh, begitu kan? Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik yang harus kamu kerjakan. Nah, saudara, jadi ada kata sungguh-sungguh berusaha. Nah, jadi sampai sini kita sadar sekarang ya, kalau kita ingat tadi pengkhotbah pasal 9 ayat 10,
apapun yang diperhadapkan Tuhan di depan tanganmu, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, dari ayat ini sekarang kita tahu, ya, pelajaran pertama itu yang Allah perhadapkan ke tangan kita itu adalah pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik. Itu yang harus kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Ingat kata sungguh-sungguh. Ya, ada kata sungguh-sungguh di sini. Kalau dalam bahasa pengkhotbah itu kerjakanlah dengan sekuat tenaga atau sungguh-sungguh berusaha. Dan pekerjaan baik ini yang kedua adalah ya, buah dari keselamatan. Buah dari keselamatan. Artinya setelah kita diselamatkan, buah yang wajar adalah ya akan muncul perbuatan baik, keselamatan. Ya, keselamatan. Ini ya, buah dari keselamatan. Nah, ini 2 poin untuk saya menghubungkan antara kitab pengkhotbah dengan perjanjian baru, ya. Nah, saudara, sekarang kita akan coba lihat perbedaan agathos dan kalos, ya. Perbedaannya apa sih agathos dan kalos? Di dalam Efesus dikatakan kamu harus melakukan pekerjaan baik, agathos. Di dalam Titus dikatakan kamu harus melakukan pekerjaan baik dengan sungguh-sungguh, yaitu kalos. Bedanya agathos sama kalos apa? Ya, itu sebetulnya sinonim ya teman-teman ya, sebetulnya sinonim. Tapi perbedaannya mungkin begini ya. Kalau saya pelajari ya, perbedaannya itu seperti ini ya, saudara ya. Kalau agathos ya, agathos itu bicara soal pekerjaan baik yang secara inherent, intrinsik baik. Pekerjaan yang secara inherent atau intrinsik itu baik, yang nilainya pada dirinya sendiri baik dan keluar dari pribadi yang baik begitu. Ya. Keluar dari pribadi yang pada dasarnya juga baik. Artinya orang itu harus diubahkan dulu oleh Tuhan menjadi pribadi yang baik dan akan melahirkan satu perbuatan yang pada dasarnya juga baik sebagai buah dari pribadi yang baik. Nah, jadi itu makna dari agathos ya. Jadi penekanannya pada pribadi kamu itu harus diubahkan menjadi pribadi yang baik dan menghasilkan satu perbuatan yang pada dasarnya juga bernilai baik, bernilai kekal. Ya. Nah, sekarang apa maksudnya kalos? Nah, kalos ini sesuatu yang lebih kelihatan. Lebih kelihatan atau kasat mata. Sebagai tanda lahiriah atau tanda yang kelihatan dari kebaikan yang tidak kelihatan, kebaikan batin. Dan ini sifatnya menarik, atau kebaikan sifatnya menginspirasi atau memotivasi orang lain untuk merangkul apa yang juga indah. Supaya orang lain itu termotivasi, terinspirasi untuk juga melakukan apa yang indah yang kita lakukan. Nah, itu menggunakan kata kalos. Ya. Jadi maksudnya begini saudara ya. Ketika kita sudah diselamatkan, Allah meminta kita untuk melakukan pekerjaan baik yang pada dasarnya secara inherent itu baik ya, menggunakan kata agathos, artinya keluar dari pribadi yang baik, yang meskipun tidak ada orang tetap itu nilainya baik. Mau ada orang, mau nggak ada orang, mau ada yang melihat, mau nggak ada yang melihat, itu tetap sesuatu yang baik begitu ya. Sesuatu yang baik yang harus kita kerjakan karena kita adalah pribadi yang juga baik, telah diubahkan menjadi pribadi yang baik. Nah, itu menggunakan kata agathos begitu ya. Jadi maksudnya begini, kalaupun ada orang benci sama kita, ya, gosipin kita, ngomongin kita, tapi kita tetap, karena kita pribadi yang baik kan ya, sudah diubahkan Tuhan jadi orang baik. Nah, maka kita akan tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang itu, tetap mendoakan dia, ya, tetap mengasihi dia dan tidak balas menggosipkan dia, tidak balas ngomongin dia. Ya, kita hanya pokoknya saya hanya mau mengasihi gitu ya. Karena perbuatan baik ini baik pada dasarnya dan keluar dari pribadi yang baik. Nah, itu menggunakan kata agathos. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Perbuatan baik yang kita kerjakan ini, yang keluar dari pribadi yang baik ini, adalah perbuatan baik yang juga bisa dilihat orang. Yang kita nampakkan kepada orang lain, yang menarik hati orang lain, dan pekerjaan-pekerjaan baik ini sungguh-sungguh kita kerjakan sehingga membuat orang itu terinspirasi. Ya, membuat orang itu termotivasi, karena bisa dilihat orang. Nah, itu menggunakan kata kalos. Ya, kalos. Jadi kalau saya mau sederhanakan ya, firman Tuhan juga mengizinkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dengan sungguh-sungguh, melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh bisa membuat orang itu termotivasi, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat membuat orang itu terinspirasi, ya, untuk juga melakukan yang baik. Nah, itu maksudnya kalos. Ya, kalau dalam bahasa Kristennya adalah, ini bahasa agama Kristen ya, dalam bahasa Kristennya itu menjadi teladan. Nah, itu bahasa Kristennya. Ya, kamu harus menjadi teladan. Perbuatan baikmu itu harus kelihatan sama orang, dan itu membuat orang tuh pengen meniru. Nah, itu menggunakan kata kalos. Ya, menggunakan kata kalos. Jadi kalau kata agathos, itu adalah konteksnya mau dilihat ataupun tidak dilihat orang.
ya. Tapi kalau kata kalos itu konteksnya pekerjaan baik yang cenderung itu bisa dilihat orang, yang membuat orang tuh ingin meniru, yang memotivasi, yang menginspirasi, yang menjadikan teladan. Nah, saudara, yang menjadi contoh. Nah, itu menggunakan kata kalos. Nah, orang Kristen setelah diselamatkan Tuhan diminta untuk melakukan pekerjaan baik dalam dua pengertian ini. Kita diminta untuk melakukan pekerjaan baik bahkan dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik dengan dua pengertian ini. Nah, pertanyaannya, sudah nggak kita melakukan itu? Ya, melakukan pekerjaan baik yang keluar dari pribadi yang pada dasarnya baik, karena sudah diubahkan Tuhan, dan perbuatan baik itu sampai bisa membuat orang lain itu termotivasi, terinspirasi, dan ingin meniru apa yang kita lakukan. Nah, sudahkah kita menjadi orang-orang Kristen yang sedemikian? Sudahkah kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menampilkan pekerjaan baik sebagai buah keselamatan, dan kemudian membuat orang lain tuh ingin meniru apa yang kita lakukan? Ya, saudara, sebetulnya nggak usah jauh-jauh ya. Saya punya nenek ya, juga punya mbah kakung, mbah putri, kakek atau nenek dalam istilah orang Jawa ya. Itu kalau saya melihat mereka berdoa itu cara berdoanya tuh menggunakan bahasa Jawa yang kromo, yang benar-benar kalau seperti orang biasa, rakyat ketemu raja, ya. Tapi tidak tampak ada sebuah jarak, melainkan sebuah keintiman tapi penuh penghormatan, menggunakan bahasa Jawa yang kromo, yang memperlihatkan bagaimana dia sangat menghormati baginda raja yang bernama Tuhan Yesus ini, ya, pangeran yang bernama Tuhan Yesus ini. Nah, saudara, jadi itu terlihat dari sikap doanya mbah saya, mbah putri atau mbah kakung, dan saya sangat tersentuh begitu ya. Ya, kalau mbah kakung saya menggunakan bahasa Indonesia ya, karena dia cinta Indonesia ya. Kalau mbah putri saya menggunakan bahasa Jawa yang sangat halus sekali, dan itu membuat saya tersentuh begitu. Membuat saya jadi pengen ya, kalau anak cucu saya nanti melihat saya ya sebagai orang tua atau sebagai mbahnya begitu ya, atau sebagai opanya, memberikan teladan berdoa ya. Dan saya ingin cucu saya pun atau anak saya pun merasakan seperti itu begitu, melihat betapa Tuhan itu dekat, tapi dia agung tapi dekat, akrab tapi dihormati tetapi intim begitu ya. Nah, itu tuh nampak dari teladan kakek nenek saya, dan saya jadi sebenarnya ingin sekali, wah, ini teladan yang bagus sekali. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Jadi menjadi melakukan pekerjaan baik dengan sungguh-sungguh itu tidak harus rumit-rumit ya. Tetapi Alkitab memberikan setidaknya dua contoh ya. Apa sih pekerjaan baik yang bisa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh ya? Kita akan coba lihat Titus 3 ayat 14 dan nanti surat Filipi ya. Titus 3 ayat 14. Titus 3 ayat 14. Oh, sorry, tadi saya salah dengar. Titus 3 ayat 14 ya. Tidak apa-apa, Filip. Titus 3 ayat 14 ini salah satu contoh perbuatan baik, pekerjaan baik yang Tuhan ingin kita lakukan ya. Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga, maksudnya jemaat Kristen, jemaat yang dilayani oleh Titus begitu ya, belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi pekerjaan baik di sini menggunakan istilah apa? Pekerjaan baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Apa sih keperluan hidup yang pokok? Makan, minum, nafkah. Nah, kalau dalam konteks jadi ayah ya, berarti ayah harus bekerja. Dalam konteks sebagai mamah ya, mamah kalaupun bekerja jangan melupakan tanggung jawab di keluarga. Ya, kemudian anak ya, keperluan hidup yang pokok apa? Belajar. Jadi biarlah orang-orang kita belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok. Kalau dalam konteks kamu sebagai pelajar, ya berarti keperluan hidup yang pokok adalah belajar supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Ya. Itu contoh melakukan pekerjaan baik. Dan ketika kamu melakukan ini, memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, misalnya dalam konteks belajar ya, kamu belajar itu karena kamu pribadi yang baik, yang sudah diubahkan Tuhan, yang memang suka belajar. Karena sudah diubahkan Tuhan menjadi orang yang pembelajar begitu. Kemudian menggunakan istilah kalos itu artinya bagaimana dari kamu belajar itu menginspirasi orang lain.
Bagaimana dari kamu memenuhi keperluan hidup yang pokok itu, yaitu belajar itu, kamu tuh memotivasi temanmu, memotivasi orang lain. Orang lain melihat kamu belajar, mereka jadi pengen niru kamu begitu. Wih, kok saya pengen niru dia belajar ya? Kok saya pengen meniru teladannya di dalam hal memenuhi keperluan hidup yang pokok, yaitu belajar. Nah, itu contoh dalam konteks kita sebagai anak, sebagai siswa, sebagai pelajar. Ya. Nah, contoh lain ya, itu dalam surat Filipi. Dalam surat Filipi, ya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, dalam Filipi 1 ayat 6 ini, pekerjaan baik yang dimaksud di sini apa? Pekerjaan baik yang sudah dimulai oleh Allah, yang harus diteruskan sampai pada akhirnya. Ini pekerjaan baik yang apa nih? Yang bagaimana nih? Nah, kalau kita baca ayat 5, kalau kita baca ayat sebelumnya ya, pekerjaan baik yang dimaksud di sini adalah hidup dalam keselamatan. Hidup dalam keselamatan, hidup dalam iman Kristen. Itu contoh pekerjaan baik ya, hidup dalam Injil sebagai orang Kristen. Nah, itu contoh pekerjaan baik. Jadi maksudnya begini, dari Filipi 1 ayat 6 ini ingin mengajarkan kepada kita ya, Allah tuh telah memberikan kamu kehidupan Kristen. Allah telah memberikan kepada kamu tuh iman, kehidupan di dalam Injil. Ya, itu pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik itu harus sungguh-sungguh kamu kerjakan dengan sekuat tenaga yang ada di hadapan tanganmu itu loh, Injil. Sungguh-sungguh kamu kerjakan. Nah, jadi contohnya apa? Ya, kembangkan hidup yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik dalam arti hidup di dalam Injil. Ya, bagaimana perilaku kamu, kata-kata kamu, tutur kata kamu, pengampunan yang kamu keluarkan kepada orang lain, kemudian anugerah Allah yang kamu nampakkan dalam hidup kamu itu benar-benar keluar dari pribadi yang baik yang sudah diubahkan dan menginspirasi orang lain. Menginspirasi orang lain. Wah, anak muda ini benar-benar menghidupi imannya. Ya, menghidupi imannya. Ya, menghidupi Injil, menghidupi kasih karunia, menghidupi anugerah, menghidupi pengampunan Allah. Karena kamu disakiti, tidak membalas, misalnya. Ya kan? Kamu tetap rajin beribadah kepada Allah meskipun hidup menderita. Kamu tetap setia ikut Yesus meskipun diolok-olok dan dianiaya atau disindir-sindir sama orang, tetap setia ikut Yesus. Nah, itu contoh pekerjaan baik dalam pengertian menghidupi Injil. Ya. Dan kamu diminta untuk sungguh-sungguh melakukannya sampai menginspirasi orang lain, bahkan agama lain. Ya. Kok bisa ya orang ini saya hina-hina, saya ejek-ejek, tapi dia tetap ibadah kepada Tuhannya. Siapa sih Tuhannya ini? Kenapa saya selalu ejek-ejek dia, pergi ke gereja, saya hina, dia pergi persekutuan kebaktian, saya sindir, kamu sok suci lah, apalah, tapi kok dia tetap setia ya? Ada apa sih dengan dia? Nah, itu bikin orang tuh termotivasi. Nah, itu menggunakan kata kalos tadi itu ya, termotivasi ingin cari tahu, siapa sih sebenarnya yang dia sembah? Nah, teman-teman, ini adalah 2 contoh pekerjaan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, karena itu, kita ingat kembali bagian firman Tuhan yang di awal tadi. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 10 tadi. Apapun yang kamu kerjakan, ya, yang diperhadapkan Tuhan kepadamu, dalam hal ini iman Kristen, ya, kebutuhan pokok untuk belajar, menjadi siswa. Kan sekarang ini kamu belum menikah kan? Kalau belum menikah kan berarti tanggung jawab pekerjaan pokokmu bukan menghidupi istri dan anak kan? Masih belajar kan? Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Yang diperhadapkan tanganmu, mumpung masih hidup loh. Karena nanti kalau sudah mati, kamu nggak mungkin bisa lagi belajar untuk menyenangkan Tuhan, buah dari keselamatan itu nggak mungkin lagi. Jadi mumpung masih hidup, kerjakan sekuat tenaga. Kerjakan kehidupan di dalam Injil. Kerjakan kebutuhan pokok yang diperhadapkan kepadamu, yaitu belajar. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Mumpung masih muda juga, ya belum mati kan. Mumpung masih muda, masih kuat. Kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Makanya saya bilang ke teman begini, kamu masih muda ya, baru lulus S1. Kalau Tuhan kasih kesempatan dan Tuhan buka jalan, kamu kuliah S2, ambillah S2, ambillah S3. Ya, karena di Indonesia ini, terus terang, banyak saudara-saudara kita yang bukan Kristen difasilitasi mendapatkan beasiswa segala macam untuk keluar negeri. Makanya saya pernah datang ke acara di Kementerian Agama ya, Dirjen
Kristen ya, yang membidangi agama Kristen, sempat mengeluarkan bantuan beasiswa sebanyak-banyaknya untuk anak-anak Kristen. Supaya apa? Bisa kuliah sampai S2, S3, dan kembali ke negerinya, dan duduk di pemerintahan, menduduki tempat-tempat penting di perusahaan, tapi dengan iman Kristennya. Nah, saudara, kerjakanlah itu sekuat tenaga kalau Tuhan kasih kesempatan. Ya, oke, saudara, ini adalah firman Tuhan untuk kita semua. Semoga ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian.